di dalam apa yang saya laporkan itu sangat-sangat buruk dan sangat-sangat tidak pantas menjadi contoh bagi rakyat Indonesia. Kemarin saya dikasih daftar, Pak, ini daftar sekian perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari, tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Roy Suryo bakal melaporkan personil di Polda Metro Jaya ke Propam Polri usai menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang membuat mereka tak lagi menjadi tersangka tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Roy menilai SP3 tersebut tidak sah karena tak dilengkapi keterangan pertimbangan yang membuat Egy dan Damai dicabut statusnya sebagai tersangka. Dia mengungkapkan jika memang ada persetujuan terkait keadilan restoratif atau restoratif justice atau RJ, maka hal tersebut turut tertuang dalam SP3 tersebut. Selain itu, sambung Roy, ada pula pernyataan tertulis dari Egy dan Damai yang meminta maaf kepada Jokowi karena telah menuduh ijazahnya palsu. Ia menegaskan hal itu tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru yang telah resmi berlaku sejak 2 Januari 2026 lalu. Jadi kan harusnya SP3 ada RJ, ada juga permintaan maaf. Dan dalam KUHP baru di pasal 79, itu ada syarat RJ harus dilakukan secara tertulis dan RJ harus ditandatangani di Polda Metro Jaya, bukan polisinya datang ke Solo ke kediaman Jokowi. Selain itu, ada pula pelanggaran lain yang dianggap Roy dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yakni terkait pencabutan pelaporan. Dia mengatakan ketika SP3 diterbitkan, maka seluruh orang yang ditetapkan sebagai tersangka seharusnya dicabut statusnya. Pasalnya, kata Roy, Jokowi melaporkan secara bersama-sama dalam satu laporan polisi atau LP, alih-alih secara terpisah. Mereka yang dilaporkan Jokowi yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Kurnia Tri Rohyani. Namun dia mengungkapkan Jokowi tidak pernah melaporkan Damai ke kepolisian, sehingga Roy mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Damai dan kini statusnya berubah meski tak pernah dilaporkan. Kok bisa orang tidak dilaporkan dicabut oleh Jokowi? Jokowi kan tidak melaporkan DHL. Dan kalau mau mencabut satu ini, kenapa bisa dicabut satu di antara 5? Kan harusnya di split sync dulu. Kita bicara secara de jure, bukan hanya de facto, jelasnya. Pengacara Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, juga menyebut pencabutan status tersangka terhadap Egy dan Damai melanggar ketentuan KUHP. Dia menegaskan seharusnya setelah SP3 terbit, maka Jokowi wajib hadir ke Polda Metro Jaya untuk menandatangani pencabutan laporan. Sangaji mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 79 KUHP baru. Harus diingat bahwa kesepakatan itu harus tertuang dan tertulis, kemudian kesepakatan itu berdasarkan pasal 83 KUHP, itu harus disampaikan ke penyidik dan Pak Jokowi harus hadir ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan pasal 79 setelah dilakukan kesepakatan, maka harus cabut laporannya. Itu aturan main di dalam pasal 79 KUHP yang tidak diperhatikan oleh Polda Metro Jaya, tegasnya. Senada dengan Roy Suryo, Sangaji juga menegaskan bahwa ketika Egy dan Damai tidak lagi berstatus sebagai tersangka, maka hal tersebut seharusnya berlaku pula terhadap tersangka lainnya. Pasalnya, Jokowi melaporkan beberapa orang dalam kasus ini dalam satu LP dan bukan secara terpisah. Laporan itu dicabut berarti secara hukum laporan itu nggak pernah ada lagi. Berimplikasi kepada apa? 8 tersangka yang lain harus digugurkan statusnya dengan pencabutan laporan yang sama. Karena ini adalah delik aduan absolut dan harus dengan pencabutan LP, ujarnya.